Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Harun Ilyas. Hari ini kita akan membahas tentang siapa bilang jadi pengusaha itu gampang. Ya. Umumnya ada anak muda zaman now ingin jadi pengusaha. Ya. Pengusaha itu keren menurut mereka. Apakah menurut Anda juga benar bahwa jadi pengusaha itu keren? Ya. Nanti komen di bawah. Ya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan Anda ikut membantu kami untuk mengembangkan channel ini. Oke sobat muda Indonesia, adakah yang pernah bilang ke Anda bahwa berbisnis itu gampang? Ternyata berbisnis itu tidak gampang. Kalau ada yang bilang ke Anda bahwa berbisnis itu gampang, Anda dibohongin. Serius Anda dibohongin. Karena sekali lagi ternyata berbisnis itu tidak gampang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga bisnis, 80% bisnis bangkrut pada 5 tahun pertama. Jadi kalau hari ini, kalau sekarang dibangun 100 perusahaan, maka 5 tahun kemudian 100 perusahaan ini diseleksi alam dan sisanya tinggal 20 perusahaan. Kemana 80 perusahaan? Udah bangkrut, udah tutup. Pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan bisa bangkrut? Menurut pengalaman saya yang saya alami pada tahun 2011, akhir tahun 2010 saya pulang dari perantauan. Ketika tiba di kampung, ya, bermodalkan semangat yang saya dapatkan dari motivator-motivator kelas dunia, memberi saya motivasi luar biasa, juga dari buku-buku motivasi yang menginspirasi saya untuk memulai sebuah bisnis. Akhirnya saya memberanikan untuk buka bisnis kecil-kecilan, warung sembako di kampung saya. Dengan modal apa? Modal semangat yang luar biasa. Sehingga pada pertengahan tahun saya sudah bisa membuka 4 kios, 4 warung. Dan pada akhir tahun, wow, saya bangkrut. Saya di blacklist oleh beberapa bank. Mbak dan Daeng yang biasa meminjamkan saya uang dan menitipkan barangnya alias kasih ngutang sama saya, macet juga. Dan saya tidak bisa bangkit lagi. Di situ saya baru berpikir, ternyata untuk membangun sebuah bisnis tidak cukup dengan modal semangat, tapi harus ada ilmu dan ada pengalaman. Dan memang di dalam agama pun kita memang sudah diajarkan seperti itu. Man arada dunia, siapa yang ingin sukses di dunia, fa'alaihi bil ilm, maka harus paham ilmunya, tahu ilmunya. Waman aradal akhirah, dan siapa yang ingin sukses di akhirat, fa'alaihi bil ilm, harus paham agama. Waman aradahuma, dan siapa yang ingin sukses di keduanya, dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilm, maka harus tahu ilmu agama dan ilmu bisnis, ilmu dunia. Jadi semangat saja tidak cukup. Kemudian yang kedua, tidak ada modal. Umumnya pengusaha anak-anak kita zaman now itu mereka memulai usahanya dengan modal dengkul, sehingga mereka harus memutar otak gimana caranya agar bisa dapat pinjaman alias ngutang, sehingga ketika tidak mendapatkan hutang berhenti, dan alasan utamanya selalu modal uang. Kalau tidak ada uang mereka tidak berusaha. Akhirnya jadi pengusaha itu memang ternyata tidak gampang. Oke, kemudian yang ketiga adalah tidak ada P3K. Apa itu P3K? Pertolongan pertama pada kebangkrutan. Ketika anak muda kita berusaha untuk membangun bisnis atau memulai sebuah bisnis dengan modal pinjaman, tapi karena kurangnya ilmu dan kurangnya pengalaman, akhirnya dia bangkrut. Dan ketika dia bangkrut, dia tidak bisa lagi bangkit. Kenapa tidak bisa bangkit? Karena sudah kehabisan modal. Dan perlu kita ingat bahwa di dunia bisnis beda dengan dunia kesehatan. Di dunia bisnis ketika kita bangkrut, maka tidak ada yang mau menyuntik, tidak ada yang mau menyuntikkan dananya pada kita. Beda dengan kalau kita
sakit, maka kita akan disuntik oleh dokter. Namun di dunia bisnis sekali lagi berbeda. Ketika kita sakit, ketika bisnis kita sakit, maka ketika kita meminta pada mereka untuk bagaimana menyuntik usaha kita agar bisa sembuh, bisa sehat kembali, tidak ada yang mau. Mereka paling akan mengatakan kepada Anda, coy, bagaimana saya akan meminjamkan Anda uang, lalu Anda bayar dengan apa? Bisnis Anda sedang down, bisnis Anda sedang sakit, terus Anda mau mengangsur pada saya pakai apa? Jadi sobat muda Indonesia, makanya saya sampaikan bahwa ternyata untuk membangun sebuah bisnis itu tidak gampang. Makanya saya dan sobat-sobat yang lain punya solusi for anak-anak muda Indonesia yang tidak punya modal, tidak punya ilmu, terus tidak punya bisnis dan ingin menjadi pengusaha, menjadi pebisnis. Maka kita bikin sebuah bisnis di mana di sini sudah ada modalnya, sudah ada ilmu yang siap mengajarkan Anda bagaimana Anda yang tidak hebat bisa menjadi hebat. Terus kita sediakan sistem bisnisnya dan kita perbaiki bersama sambil jalan. Dan kalau usaha ini sukses, maka Anda akan ikut memiliki usaha ini dan Anda akan mendapatkan saham pembagian dari usaha ini. Jadi ketika orang itu join dengan kita, dengan bisnis ini, maka mereka tinggal menentukan saja di bidang apa mereka bekerja atau menjadi tim di bagian apa. Apakah menjadi driver, jadi sopir, atau menjadi kasir, marketing, bagian pengemasan, atau bahkan menjadi seorang manajer. Itu tergantung kemampuannya. Coba saya tanya kepada Anda, di tempat Anda kerja sekarang, apakah pernah ada bos Anda bilang seperti ini, coy, kalau bisnis ini sukses, maka kita akan sama-sama sukses, coy. Kalau bisnis ini berhasil, kita akan berhasil sama-sama. Kalau saya jadi kaya, maka kita akan kaya sama-sama. Tidak ada. Sulit Anda menemukan ada bisnis seperti ini. Dan inilah yang berusaha kita bangun. Bagaimana agar anak-anak muda tidak kesulitan lagi dalam berbisnis. Ya, kita bangun tim. Bagaimana kita besarkan usaha rencana ini sehingga sukses dan bisa kita bagi penghasilannya, terus bisa memiliki usahanya. Itu baru bisnis yang luar biasa. Jadi bukan sekedar ingin hidup sendiri, tapi bagaimana seperti yang dikatakan oleh seorang pahlawan dari Sulawesi Utara, Sito Timoto. Ya, bagaimana kita bisa hidup dan bagaimana kita manusia dan bisa memanusiakan orang lain. Jadi bukan sekedar hidup, tapi bagaimana kita juga bisa menghidupi orang lain. Bisa sukses sama-sama, ya. Dan sebuah bisnis yang dibangun dengan kerjasama berjamaah itu 27 kali lipat akan lebih hebat daripada bisnis yang dibangun dengan individu, dengan sendirian, ya. Sama inspirasinya ya dari sholat, ya, bahwa berjamaah itu 27 kali lipat daripada kalau kita cuman sholat sendirian saja, ya. Alfamart, Indomart bisa hebat, bisa sukses sekarang itu karena dibangun dengan tim, dibangun dengan berjamaah. Oke, sobat muda Indonesia, semoga Anda terinspirasi dan termotivasi dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda di Instagram, di Facebook, di Twitter, dan di media-media sosial lainnya. Terus jangan lupa Anda komen, ya, kalau Anda juga ingin jadi pengusaha dan Anda ingin jadi pengusaha apa, terus apa alasannya Anda jadi pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.